sebenarnya itu kan menguji tesisnya Anies Baswedan sendiri. Sebelumnya dia bilang, waktu di Australia dia bilang politik identitas itu nggak bisa dihindarkan. Jadi kalau ada perbedaan jenis, isunya jenis kelamin, isunya perbedaan gender katanya. Kalau ada perbedaan agama, ya isunya perbedaan agama, katanya. Nggak bisa dihindarkan. Itu di Australia. Diulang lagi sama dia di Surabaya tanggal 18 Maret. Waktu pertemuan dengan Pemret, dia bilang gitu lagi. Politik identitas itu nggak bisa dihindarkan. Kalau ada perbedaan jenis kelamin jadi isu. Kalau ada perbedaan suku jadi isu katanya. Kalau ada perbedaan agama yang jadi isu katanya. Oh kalau begitu berarti Mas Anies nggak mau bertobat, saya bilang. Di podcastnya saya bilang Mas Anies nggak mau bertobat. Dia masih mau bilang nih politik identitas ini biasa aja nih. Boleh-boleh aja nih. Kalau dia bilang gitu kan permisif namanya. Jadi kalau kayak gini Mas Anies bisa jadi korban. Saya kasih contoh. Ganjar itu walaupun dia Jawa, kawin sama orang Jawa, tapi kalau hitung-hitung representasi Indonesianya 50%. Iya kan? Kayak saya ini Bang, kalau peluang saya nikah sama orang Jawa itu 50% Bang, kalau udah di Pulau Jawa ini. Ketemu orang Jawanya sering kan gitu. Gitu. Pak Prabowo, kalau mau main politik identitas nih berdasarkan suku, Pak Prabowo itu Jawa Manado. Plusnya di Manadonya ya? Plus di Manado, mungkin 50% lebih berarti. Kalau mau main politik identitas, dia bisa merepresentasikan 50% lebih orang Indonesia. Dan ada darah-darah Chinese-nya Ada Chinese-nya juga, lebih banyak lagi itu kan. Nah kalau Mas Anies, ikan merepresentasi 3% Indonesia aja, kalau mau main politik identitas. Identitas yang berdasarkan suku. Kalau dibagi dua lagi, repot lagi tuh. Ya kan? Jadi 1,5. Turunan habaib dan turunan non habaib, jadi 1,5%. Jadi nggak elok main politik identitas itu. Makanya saya bilang Mas Anies bisa jadi korban. Kalau mau tetap ngotot bahwa politik identitas itu biasa. Dan itu kan lagi dipakai sama orang. Kita ngasih contoh begitu, dibilang benci sama Arab kan gitu.